Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gargan Film. Seperti biasa, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik Empress of the Animal World dari episode 11 sampai 20. Tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang kita langsung saja ke alur ceritanya. Episode 11. Kepala suku menepuk pundak Qian Huan dan mengatakan jika dia harus bekerja keras dan yakin bahwa kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Qian Huan mengangguk faham. Kepala suku mengatakan jika mulai saat ini Jimo tidak perlu melakukan apa-apa. Yang harus dia lakukan hanya melahirkan. Semakin banyak, semakin baik. Pertumbuhan suku singa bersayap tergantung padanya. Jimo merasa kepala suku memberinya misi yang besar padanya dan merupakan beban yang berat. Kepala suku mengatakan jika suku singa bersayap semakin kehabisan waktu. Hampir setiap hari ada betina yang sakit. Kalau begini terus, kata-kata kepala suku terpotong dengan datang seorang pria yang mengatakan jika ada betina yang sakit lagi, semuanya pergi menuju ke tempat betina yang sakit. Jimo yang ditinggal sendiri merasa tidak enak. Dia akan ikut ke sana. Mungkin saja dia bisa membantu. Dia tidak mau hanya berbaring untuk melahirkan. Kemudian di dalam sebuah ruangan ada seorang betina yang sedang berbaring di tempat tidur. Ada dua orang yang berdiri di sampingnya. Yang muda bertanya, seorang wanita yang memakai jubah, "Nyonya Dukun, tolong selamatkan ibuku." Si dukun mengatakan jika ibunya sudah tidak tertolong. Si anak menangis mendengar omongan sang dukun. Kepala suku dan lainnya datang dan bertanya bagaimana keadaannya. Gadis kecil itu berlari memeluk kepala suku sambil menangis. Dia bilang, "Nyonya Dukun mengatakan jika ibunya sudah tidak ada harapan. Dia akan kehilangan ibunya." Kepala suku mengusap kepala gadis itu dan berkata, jika dia anak yang malang. Lalu bertanya kepada sang dukun, apa seperti sebelumnya? Si dukun menjawab iya. Semua sedih. Kepala suku mengatakan apakah ini kutukan untuk suku singa bersayap? Jimo mengatakan itu bukan kutukan, hanya sakit biasa. Jimo yang melihat keadaan betina dan merasa jika badan betina itu sedikit bengkak. Kulitnya juga tidak terlalu lentur. Di dahi terdapat tanda sering diurut. Ini berarti dia sering sakit kepala. Rambutnya juga putih di awal. Dia merasa tidak asing dengan gejala itu. Sang dukun mengatakan jika kepala suku harus mendengarkannya. Semua betina yang sakit harus dibakar. Jimo terkejut. Gadis kecil itu menolak. Ia bilang ibunya belum mati, tidak boleh dibakar. Kemudian di episode 12, kepala suku bingung mau berkata apa. Si dukun mengatakan kepada kepala suku bahwa tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Kutukan tidak bisa dihadapi. Semua betina yang sakit harus dibakar agar kutukannya tidak menyebar lagi. Jimo mendekat ke arah Qian Huan dan bertanya siapa perempuan itu. Dia tidak terlihat seperti dari suku singa bersayap. Karena Jimo berpikir jika wanita itu berhati kejam, Qian Huan mengatakan jika wanita itu dulu adalah gelandangan. Karena tahu sedikit tentang ilmu goib, kepala suku mengangkatnya menjadi dukun. Jimo bingung. Ini kedua kalinya ia mendengar kata gelandangan. Sebenarnya gelandangan itu maksudnya apa? Si dukun mengatakan, kepala suku tidak bisa menunggu lagi, segera memberi perintah. Jika tidak, betina suku singa bersayap akan habis dan suku singa bersayap akan punah. Gadis kecil yang bernama Qiayu itu terus memohon agar ibunya tidak dibakar. Kepala suku mengatakan jika ini demi suku, maka dia harus menurunkan perintah bahwa semua betina yang sakit ke altar persembahan. Dukun menyeringai karena rencananya berhasil. Jimo menghadang dan mengatakan tidak boleh. Semua terkejut, bahkan Qiayu berpikir jika Jimo sangat cantik. Dukun itu marah dan bertanya siapa dia? Apa dia punya hak untuk bicara di sini? Si dukun heran sejak kapan suku singa bersayap punya betina secantik ini. Kenapa dia tidak tahu? Kepala suku mengatakan agar dukun sedikit hormat pada Jimo, karena Jimo adalah betina yang diberikan oleh dewa binatang. Jika Jimo bilang tidak boleh dibakar, maka tidak akan dibakar.
Kepala suku menyesal dengan keputusannya. Syukur saja Jimo menghentikannya. Dukun itu terkejut dan bertanya, kenapa kepala suku mendengarkan kata-kata wanita itu? Kepala suku mengatakan, jika keputusannya sudah bulat. Dukun itu lalu mendekat ke arah Kian Huan dan mengatakan jika dia adalah dewa pelindung, dia harus menasehati kepala suku. Jangan sampai suku singa bersayap akan punah karena mendengar Jimo. Dukun itu berpikir jika Kian Huan membelanya, keadaan akan membalik dan Jimo tidak bisa merusak rencananya. Kian Huan menjawab, tidak, dia akan mendengarkan kata-kata Jimo. Seorang pria juga mengatakan jika dia setuju dengan Jimo. Bahkan ada yang mengatakan karena Jimo cantik, pasti yang dia ucapkan benar. Dan ada yang mendukung tanpa alasan. Dukun semakin kesal, kenapa jadi begini? Melihat banyak yang mendukungnya, membuat Jimo malu juga senang. Dukun kesal kenapa mereka hanya mendengarkan betina ini hanya karena dia cantik. Dukun lalu bertanya, kenapa tidak boleh dibakar? Jimo menjawab, karena mereka masih hidup, kenapa harus dibakar? Bukankah itu kejam sekali? Kian Huan terpesona dengan kebaikan hati Jimo. Dukun masih membantah dengan mengatakan apanya yang kejam. Mereka sudah dikutuk. Walaupun sekarang mereka masih hidup, tapi sebentar lagi akan mati. Jimo mengatakan jika siapa yang akan mati, dia punya cara untuk menyembuhkan mereka. Dukun itu terkejut. Mendengar itu kepala suku merasa senang dan memastikan apakah benar jika Jimo bisa menyembuhkan mereka. Kemudian di episode 13, Jimo menjawab, tapi ada beberapa hal yang harus dia pastikan dahulu. Kepala suku mengizinkannya. Jimo mendekat ke arah betina yang sakit dan mulai memeriksa. Dukun itu cemas, apakah betina ini benar tahu sesuatu? Dia tidak mungkin tahu. Jimo memeriksa nadi betina itu dan merasa jika detak jantung betina itu bertambah cepat. Xia Yue mendekati Jimo dan menanyakan bagaimana keadaan ibunya. Jimo mengelus kepala Xia Yue dan mengatakan jika dia memang bisa menyembuhkan ibunya. Tapi Xia Yue harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Dengan semangat Xia Yue mengatakan jika dia akan menjawab semuanya. Jimo bertanya apakah sebelum pingsan ibunya ada gejala. Xia Yue mulai berpikir lalu menjawab, jika sebelum pingsan ibunya selalu bilang jika seluruh badannya sakit, tidak bertenaga, kepalanya pusing, makannya tidak banyak. Setelah makan, ibunya sering muntah. Setelah mendengar semua yang dikatakan Xia Yue, dengan percaya diri, Jimo mengatakan jika sudah dipastikan jika mereka semua sakit karena kekurangan garam. Semua terkejut. Mereka bingung karena tidak tahu apa itu garam. Dukun itu tertawa dan mengatakan jika Jimo hanya asal bicara, sekarang tidak akan ada yang percaya padanya. Dukun itu senang. Ia sempat khawatir jika Jimo beneran tahu. Ternyata hanya seseorang pembohong. Para betina itu sakit karena kekurangan lisensi laut, garam. Apa itu garam? Tapi kepala suku mengatakan jika dia percaya pada Jimo. Kian Huan juga mengatakan jika kata-kata Jimo semuanya benar. Xia Yue tidak tahu apa yang Jimo katakan, tapi Jimo terlihat hebat. Dukun muntah darah mendengar omongan mereka. Bagaimana mereka bisa percaya pada Jimo? Kemudian di episode 14, Jimo merasa senang, ternyata mereka tulus menyayanginya, tapi mereka mendukungnya tanpa syarat. Dengan marah, dukun itu mengatakan jika mereka percaya pada Jimo, silakan saja, dia tidak peduli. Tapi nanti jika kutukannya menyebar dan menjangkiti semua betina, mereka akan menyesalinya. Dukun itu berpikir jika sekumpulan singa bodoh itu akan mudah ditakuti dengan cara ini, kemudian mereka akan melarangnya pergi. Semua terkejut. Dukun semakin senang. Dia tertawa dalam hati. Jurusnya ini memang paling ampuh. Dukun itu dengan percaya diri mengatakan jika mereka melarangnya pergi, maka dia akan melakukan semampunya. Tapi ternyata mereka melewatinya begitu saja. Kepala suku bertanya apa yang harus mereka lakukan agar bisa mendapatkan garam yang Jimo katakan tadi. Dukun kesal karena mereka tidak menghalanginya. Gara-gara Jimo mereka menganggap dia tidak ada. Dia tidak percaya jika Jimo bisa menyelamatkan mereka. Jika Jimo gagal, dia akan minta kepala suku membakarnya. Kepala suku mengatakan jika ada yang perlu mereka lakukan, perintahkan saja. Xia Yue juga mengatakan jika dia akan melakukan apapun asal ibunya sembuh. Jimo mengatakan tidak sulit, dia hanya butuh air laut, karena garam dibuat dari air laut.
Apakah lautnya jauh? Laut memang sedikit jauh, tapi para pemuda menawarkan diri untuk mengantarkan Jimo ke laut. Mereka bahkan berkelahi untuk itu. Lalu Qian Huan mengatakan jika dia yang akan menghantar Jimo. Semua kecewa, pria lajang dan jomblo merasa jika Qian Huan tidak memberinya sedikit kesempatan pun. Jimo tidak keberatan. Qian Huan bahkan jika demi Jimo apa yang tidak. Jimo bersemu, ternyata manusia setengah binatang bisa merayu wanita juga. Kemudian di episode 15, Hyayu merengek ingin ikut. Dia juga ingin menyelamatkan ibunya. Jimo mengatakan jika Hyayu bisa membantu dengan hal yang lain. Nanti saat dia kembali, dia membutuhkan kendi yang kuat. Apa Hyayu bisa menyiapkannya? Dengan percaya diri, Hyayu mengatakan untuk menyerahkan hal itu padanya. Qian Huan menggendong Jimo ala pengantin dan membawanya terbang. Jimo merasa jika manusia setengah binatang selalu tergesa-gesa. Qian Huan lalu menyuruhnya untuk memeluknya erat-erat. Para pemuda iri, mereka juga mau membawa Jimo ke angkasa. Saat dalam perjalanan, Qian Huan bertanya kenapa yang mengalami kekurangan garam hanya para betina yang jatuh sakit. Jimo mengatakan jika pemikiran mereka sama, dia juga tadi memikirkan hal yang sama. Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Qian Huan mengatakan jika ini bukan kebetulan, tapi karena hati mereka yang dekat. Jimo merasa memang benar dekat, bahkan dia dapat mendengar detak jantungnya. Muka Jimo memerah. Qian Huan merasa jika muka betina yang merah sangat imut. Melihat mata Qian Huan berbinar, Jimo memalingkan wajahnya. Dengan gugup, Jimo mengatakan masalah yang tadi. Dia merasa jika tubuh jantan lebih kuat dari tubuh betina. Saat jantan berburu dan mendapat mangsa, mereka akan langsung menghisap darahnya. Dan dalam darah ada kandungan garam. Untuk sementara para jantan tidak akan apa-apa. Sedangkan para betina tidak mengkonsumsi darah. Karena itu mereka kekurangan garam, jadi lemah kemudian jatuh sakit. Qian Huan mengatakan jika Jimo sangat pintar. Jimo mengatakan apa Qian Huan tidak penasaran dari mana dia tahu semuanya dan tidak merasa aneh. Qian Huan tersenyum lalu menjawab, karena itu Jimo, maka tidak aneh jika dia mengetahui banyak hal. Jimo merasa logika macam apa itu? Tapi begini juga bagus. Jika sampai Qian Huan bertanya, maka dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak ingin membohongi Qian Huan. Qian Huan mengatakan jika mereka sudah sampai. Jimo terpesona dan bergumam, wah indah sekali. Mereka lalu mendarat. Kemudian di episode 16, Jimo mengatakan jika pantai seindah ini hanya bisa ditemukan pada zaman kuno saja, bersih dan alami. Qian Huan bertanya apakah dia suka laut? Jimo menjawab iya. Qian Huan mengatakan jika dia akan sering membawa Jimo ke pantai. Jimo merasa senang mendengarnya. Jimo lalu mengambil air laut. Tiba-tiba terdengar suara auman. Jimo ketakutan dan bertanya, suara apa itu? Jimo bersembunyi di belakang Qian Huan. Lalu datang sebuah bayangan merah berhenti di depan mereka. Jantan itu mengatakan akhirnya Qian Huan datang dan menantangnya bertarung. Dugaan Qian Huan benar, itu Amosi. Jimo mengatakan jika itu harimau. Amosi mengatakan jika waktu itu dia kalah dengan Qian Huan, tapi sekarang dia sudah semakin kuat. Lalu mengajak Qian Huan bertarung agar dia bisa merebut kehormatannya kembali. Qian Huan mengatakan jika hari ini dia sedang tidak ada waktu, lain kali saja. Amosi mengatakan tidak bisa, dia sudah menunggu selama 1 tahun. Kepalan tangannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Hari ini mereka harus bertarung. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Jimo mengintip dari balik badan Qian Huan. Jimo berpikir jika Amosi sangat gila bertarung. Amosi terpesona melihat Jimo dan mengatakan jika dia merasa pertarungan dan kehormatan tidak ada gunanya lagi. Di benaknya sekarang hanya satu cinta dan kedamaian. Amosi lalu mengaum dan bertanya siapa nama betina yang cantik ini. Jimo terkejut dan merasa tidak asing dengan situasinya. Bukankah dia gila bertarung? Qian Huan menghalangi Amosi dan bertanya, apa yang akan dia lakukan? Amosi menjawab, jika Qian Huan jangan menghalanginya. Dia ingin bicara dengan betina ini. Amosi lalu memperkenalkan diri sebagai Raja Harimau Bersayap dan merupakan jantan terkuat di antara beberapa suku di sini. Jimo mengatakan, kuat? Bukankah tadi Amosi mengatakan jika dia pernah kalah dari Qian Huan? Amosi lalu mengatakan jika dia jantan terkuat kedua. Kemudian di episode 17, Jimo mengatakan jika Qian Huan adalah yang terkuat.
Amosi mengatakan jika posisinya sebagai jantan terkuat nomor 2 tidak akan lama, karena dia pasti akan mengalahkan Qian Huan. Jimo harus percaya padanya. Jimo berpikir jika dia lebih baik percaya pada Qian Huan. Amosi mengatakan jika Jimo sebaliknya ikut dia ke suku harimau bersayap saja. Dia pandai berburu. Dia akan memberi banyak daging untuk Jimo dan akan merawatnya dengan baik. Qian Huan memeluk pinggang Jimo dan mengatakan jika Jimo tidak bisa ikut dengan Amosi karena Jimo sudah memilihnya untuk menjadi pasangannya. Amosi terkejut bagaimana bisa Jimo memilihnya. Amosi kesal dan sedih. Kenapa bukan dia yang bertemu dengan betina yang cantik itu? Jimo malah memilih musuh bebuyutannya sebagai pasangan. Kenapa dewa binatang sekejam ini kepada lajang sepertinya? Qian Huan mengatakan jika dia akan menerima tantangan Amosi lain kali, lalu memerintahkan Jimo menampung air lautnya. Mendengar itu, Jimo merasa Qian Huan keren sekali. Amosi marah, dia menentang Qian Huan untuk bertarung sekarang juga. Dia ingin menunjukkan pada Jimo jika Qian Huan bukan pilihan satu-satunya. Qian Huan bertanya, apa dia tidak pantas dengan Jimo? Amosi mengatakan jika maksudnya adalah mungkin dia yang cocok dengan Jimo. Qian Huan mengatakan jika Amosi bisa mengambil gelar terkuat tapi dia tidak akan menyerahkan Jimo. Amosi mengatakan jika dia tidak perlu gelar terkuat, dia mau Jimo memilihnya karena melihat kemampuannya. Terjadi perang dingin. Bahkan dari mata mereka keluar sengatan listrik. Jimo yang melihat mereka akan berkelahi lalu berdiri di antara mereka dan mengatakan jika Qian Huan jangan berkelahi, nanti terluka. Lalu menoleh ke Amosi dan mengatakan jika Amosi jangan berkelahi, pasangannya hanya Qian Huan dan tidak akan memilih pasangan lain. Amosi mengatakan jika Jimo mengkhawatirkan mereka. Jimo sungguh baik hati. Dia jadi semakin bersemangat untuk menjadikan Jimo pasangannya. Amosi lalu mengeluarkan sayapnya, terbang ke angkasa dan mengatakan jika Qian Huan cukup jantan maka bertarunglah dengannya. Biar Jimo melihat siapa pilihan terbaik. Qian Huan kesal. Jimo memeluk lengan Qian Huan dan mengatakan agar Qian Huan jangan berkelahi. Dia tidak akan memilih jantan lain kok. Qian Huan mengelus kepala Jimo sambil bersenyum dan berkata jika dia hanya ingin membuktikan jika pilihan Jimo tidak salah. Qian Huan lalu terbang ke atas berhadapan dengan Amosi. Di bawah, Jimo berteriak agar mereka berdua turun dan tidak berkelahi. Jimo bingung kenapa manusia setengah binatang ini sangat mementingkan muka. Dengan yakin Amosi mengatakan jika habis perkelahian ini Jimo akan memilihnya. Tapi dengan percaya diri Qian Huan mengatakan jika Amosi tidak akan bisa. Amosi menyerang sambil mengatakan jika dia berbeda dari sebelumnya. Kemudian di episode 18, tapi Qian Huan mengatakan jika Amosi akan tetap kalah darinya. Perkelahian terjadi sangat sengit, bahkan sampai menimbulkan angin kencang. Jimo berteriak agar mereka berhenti, namun tidak didengar. Amosi merasa tidak percaya dengan perbedaan kekuatannya. Jimo yang melihat itu berpikir untuk berlari sedikit jauh. Tapi saat berlari, dia tidak waspada dengan tersandung kayu hingga jatuh tersungkur. Melihat itu, Qian Huan dan Amosi langsung turun ke bawah dan menghampiri Jimo. Qian Huan panik lalu bertanya, apakah Jimo baik-baik saja? Ada yang luka? Jimo menjawab, jika dia baik-baik saja. Dia hanya takut melihat pertarungan mereka berdua sampai tersandung. Qian Huan mengatakan, Jimo baru terjatuh. Tidak mungkin tidak apa-apa, coba dia mau lihat. Amosi mengatakan, jika dia minta maaf, ini salahnya yang mengajak Qian Huan bertarung dan menyebabkan dia tersandung. Kesalahannya besar, tak termaafkan. Jimo merasa sikap mereka berdua berlebihan. Dia hanya tersandung biasa, bukan sakit parah. Qian Huan mengangkat tubuh Jimo dan mengatakan jika Jimo sakit parah hingga tidak dapat bicara, dia akan membawanya ke dukun sekarang. Jimo tentu menolak dengan mengatakan jika mereka belum mengambil air lautnya. Mendengar itu Amosi berinisiatif mengambilkan air lautnya. Tapi Qian Huan mengatakan jika mereka bisa sendiri. Jimo meminta Qian Huan menurunkannya tapi tidak didengar. Amosi lalu menyerahkannya 2 kantong air laut kepada Jimo. Amosi mengatakan jika Jimo sudah terlalu parah, Qian Huan harus cepat pulang dan menyembuhkannya. Qian Huan menjawab jika dia akan berusaha semaksimal mungkin. Mendengar itu, Jimo mengatakan jika percakapan mereka seolah-olah dia sudah tak terselamatkan lagi. Padahal dia tidak apa-apa.
Qianhuan lalu melebarkan sayapnya dan terbang dengan cepat membuat Jimo berteriak. Mendengar itu Amo masih menangis dan mengatakan jika luka Jimo sangat parah sampai teriak begitu, betina harus bertahan hidup. Kemudian di episode 19, mereka akhirnya sampai ke desa. Seorang pemuda mengatakan jika Qianhuan adalah yang tercepat. Ada yang mengatakan jika dia senang bisa melihat Jimo lagi karena sudah kangen. Bahkan ada yang mengatakan jika tidak bertemu Jimo sehari, rasa 3 tahun. Saat sudah mendarat, kepala suku bertanya, apakah perjalanannya lancar? Qianhuan mengatakan jika Jimo terjatuh. Semua terkejut dan panik. Jimo mengatakan jika dia hanya jatuh di pasir. Tidak apa-apa. Jimo turun dari gendongan Qianhuan. Jimo mengatakan jika mereka tidak percaya, dia bisa lompat-lompat. Semua terkejut lagi. Jimo tidak akan membiarkan mereka membesar-besarkan masalah. Dia akan memperjelas keadaannya. Tanpa diduga, kepala suku memerintahkan kepada Qianhuan untuk memeluk erat Jimo. Jangan biarkan dia bergerak. Qianhuan melakukannya. Kepala suku juga mengatakan jika tidak disangka, Jimo bisa jatuh. Bunyikan trompet dan kumpulkan mereka semua di sini. Perintah dilaksanakan. Trompet berbunyi. Seorang pejantan muda mengatakan jika dia bisa mendengar trompet suku singa bersayap berbunyi. Seorang pejantan mengatakan jika terakhir kali bunyi trompet itu terdengar 600 tahun yang lalu, saat suku singa bersayap akan punah. Seorang pejantan mengatakan jika ini juga berkaitan dengan itu. Jimo terjatuh. Mendengar itu Jimo bingung, orang jatuh kenapa dikaitkan dengan kasus seperti itu. Jimo lalu dibawa ke dalam dan dibaringkan di atas tempat tidur. Kepala suku mengatakan jika mereka semua berkumpul karena suku singa bersayap menghadapi masalah krisis yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ini bukan hanya menyangkut hidup mati suku dan menyangkut masa depan suku. Ada tidaknya masa depan suku, yaitu Jimo terjatuh. Jimo yang mendengar itu menutup matanya dengan tangan. Dia merasa sedang dieksekusi mati di depan umum. Lebih baik dia pura-pura tidur saja. Dukun terkejut apalagi melihat reaksi suku. Dia tidak habis pikir. Semua orang dipanggil hanya karena Jimo terjatuh. Seorang pejantan mengatakan, mengapa Jimo mengalami nasib sial ini? Ada juga yang mengatakan lebih baik dia yang jatuh daripada Jimo. Bahkan ada yang mengatakan jika kepala suku harus menyelamatkan Jimo agar masa depan suku tidak suram, dukun tidak habis pikir. Hanya karena Jimo terjatuh seolah-olah dunia akan kiamat. Kepala suku mengatakan karena mereka sudah tahu sebesar apa masalahnya, maka sekarang tinggal mengetahui keadaan Jimo. Dukun, bagaimana keadaan Jimo? Kemudian di episode 20, si dukun terkejut lalu mengatakan setelah dia periksa Jimo tidak mengalami masalah apa-apa. Kepala suku tidak terima dengan mengatakan tidak mungkin. Jimo sudah terjatuh, tidak mungkin tidak apa-apa. Sebenarnya dukun sudah memeriksanya dengan benar belum? Mendengar itu dukun merasa bodoh lalu mengatakan jika kepala suku membesar-besarkan masalah, Jimo hanya jatuh biasa. Dukun juga pernah jatuh. Seorang pejantan mengatakan jika dukun lancang sudah menyamakan dirinya dengan Jimo. Ada juga yang mengatakan jika ada binatang yang biasa saja tapi mempunyai percaya diri yang besar. Bahkan ada yang mengatakan jika dukun tidak menghormati Jimo, usir saja biar jadi gelandangan. Dukun bingung, ada apa ini? Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kepala suku bahkan mengatakan jika dukun tidak tahu bagaimana situasi ini, tapi juga memutarbalikkan fakta. Kepala suku curiga, apakah dukun sehati dengan suku ini apa tidak? Dukun semakin kesal dan mengatakan jika kepala suku sudah mendengar penjelasannya, dia sudah memeriksanya dan Jimo tidak apa-apa. Kepala suku marah dan mengatakan jika dukun masih tidak menyadari kesalahannya, usir dia. Semua setuju dengan berlinang air mata dan ketakutan. Dukun memohon untuk tidak diusir. Jimo kemudian duduk lalu mengatakan untuk menunggu. Jimo tidak menyangka masalah ini bisa jadi sebesar ini. Dia tidak bisa pura-pura tidur lagi. Melihat itu semua terkejut. Bahkan kepala suku memintanya berbaring lagi. Jimo bingung mau berkata apa. Jimo mengatakan jika dia akan berbaring lagi. Dukun tidak menemukan penyakitnya. Lalu memang dia tidak apa-apa dan tidak ada hubungannya dengan dukun. Kepala suku bersikeras mengatakan jika tidak mungkin Jimo baik-baik saja. Pasti dukun tidak memeriksanya dengan benar. Kepala suku tahu Jimo baik hati, tapi Jimo tidak perlu berbohong demi dia.
Jimo mengatakan lagi, mungkin ada kasus seperti ini. Dia memang terluka saat jatuh tadi, tapi lukanya munculnya lama, mungkin 10 tahun lagi baru muncul. Jadi sekarang dukun tidak bisa menemukan apa-apa. Jimo berkata begitu karena dia tahu mereka tidak akan percaya jika dia bilang dia baik-baik saja. Jadi dia mencari akal untuk membohongi mereka. Tapi respon mereka sangat mengejutkan. Ternyata mereka semua percaya akan hal itu. Bahkan ada yang mengatakan jika Jimo benar sakit, tapi berkata jika baik-baik saja agar mereka tidak khawatir. Sungguh baik hati sekali. Jimo kaget mendengar respon mereka. Sebenarnya dia tidak mau membohongi mereka, tapi dia tidak bisa melihat dukun itu diusir karena dia. Dukun mereka kesal. Dia sudah jujur tapi tidak percaya. Tapi kebohongan Jimo dipercaya. Sungguh sekumpulan singa bodoh tak berotak. Jimo mengatakan untuk tidak mengusir dukun. Takut sakitnya tiba-tiba muncul, dia masih membutuhkan dukun. Kepala suku mengatakan jika Jimo benar, dukun tidak bisa pergi karena permohonan Jimo. Tapi dukun harus meningkatkan kemampuan agar bisa mengobati Jimo. Paham? Dukun mengatakan jika dia paham dan dia minta izin undur diri. Dukun kesal kenapa Jimo selalu dipercaya dan dia harus melayaninya juga. Melihat dukun pergi, Jimo merasa ada yang aneh dengan dukun itu. Lebih baik dukun tetap di sini agar dia bisa mengawasinya. Diam-diam. Di luar dukun itu kesal sekali. Dia merasa Jimo tadi sudah merusak rencananya. Dia bahkan hampir diusir. Dia tidak akan melepaskan Jimo. Oke guys, selesai sudah rangkum alur cerita komik Empress of the Animal World. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat melanjutkan alur cerita episode demi episode. Mimin pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video yang akan datang.